gawe video ta. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nasir dengan NIM 1122034 dari kelas Geokimia A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan eh, peran geokimia pada batuan alterasi, di mana nanti saya akan mengambil studi kasusnya itu di hydrothermal altered rock from the Asarel Porphyry copper deposit Central Chernobyl. Oke, jadi outline yang saya akan bawakan itu ada pendahuluan, terus ada geokimia pada batuan alterasi, studi kasus, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, untuk pendahuluan sendiri, jadi geokimia ini adalah pengetahuan yang mempelajari bentuk, sifat, dan fungsi serta aksi reaksi kimia alam yang ada di bumi. Hakikinya, geokimia adalah ilmu yang mempelajari kandungan unsur dan isotop dalam lapisan bumi, terutama yang berhubungan dengan kelimpahan abundan atau kelimpahan dari suatu kumpulan mineral itu, yang mana penyebaran serta hukum-hukum yang mengaturnya itu dari dasar ini berkembang beberapa cabang dari ilmu kimia. Di antaranya ada geokimia panas bumi, geokimia mineral, dan geokimia petroleum dengan geokimia lingkungan. Tapi di sini saya akan lebih membahas tentang geokimia dari si geokimia mineralnya. Eksplorasi geokimia khusus untuk mengonsentrasikan pada pengukuran kelimpahan, distribusi, dan migrasi unsur-unsur biji atau unsur yang berhubungan erat dengan biji. Tujuannya untuk mendeteksi endapan-endapan biji. Jadi nanti eksplorasi geokimia ini emang punya goals dan tujuan yang mana dia tuh akan mengukur lah dari segi kelimpahan, distribusi, dan migrasi dari si suatu biji yang terkandung dalam suatu batuan atau suatu daerah. Nah, dalam pengertiannya yang lebih sempit, eksplorasi geokimia adalah pengukuran secara sistematis satu atau lebih unsur jejak dalam batuan, tanah, sedimen yang atau sungai yang aktif, vegetasi air atau gas. Yang mana nanti akan mendapatkan anomali geokimia, yaitu berupa konsentrasi abnormal atau konsentrasi yang tidak normal lah dari suatu unsur tertentu, yang mana terkontak pada suatu lingkungan. Jadi ada pengukuran geokimia eksplorasi ini nanti bakal menunjukkan lah dari suatu batuan itu apakah lebih banyak dominan di unsur apa, di senyawa apa, yang mana nanti akan memberikan informasi terkait dengan proses mineralisasi atau proses geologi yang berpengaruh di pada prosesnya dari terbentuknya suatu batuan tersebut. Kemudian ada pengertian geokimia, yaitu pengelompokan kelimpahan relatif dan absolut dari unsur-unsur yang ada di bumi. Studi mengenai penyebaran migrasi dari unsur tunggal berbagai tempat di bumi dengan objek berupa pola dasar penyebaran dan migrasi dari unsur. Nah, di sini juga sebutin bahwasanya geokimia itu merupakan kelompok kelimpahan. Jadi kelimpahannya itu absolut. Jadi teman-teman, ada yang dominan, ada yang enggak dari suatu unsur-unsur yang ada di bumi. Nah, jadi nanti entah di geokimia ini kita bisa bahas dengan pelimpahannya ataupun penyebaran dari si unsur-unsur yang lebih dominan atau mayornya di mana, yang mana nanti akan memberikan suatu informasi lah terkait dengan mineralisasi atau penyebaran biji di daerah tersebut. Terus ada juga survei geokimi bertujuan untuk indikasi mineralisasi pada suatu daerah. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pada pola geokimia yang tidak normal atau dikenal dengan istilah anomali. Nah, jadi alterasi kita akan membahas terkait dengan alterasi dan hubungannya hidrotermal tersebut, teman-teman. Jadi di sini aku bawain di mana alterasi itu merupakan perubahan di dalam komposisi mineralogi suatu batuan, terutama secara fisik dan kimia. Khususnya diakibatkan oleh aksi dari larutan hidrotermal. Jadi berubahnya suatu komposisi pada batuan secara fisik dan kimia ini itu didasari atau difaktorkan oleh larutan hidrotermal. Yang mana di sini juga dijelasin hidrotermal sendiri itu merupakan air panas lah ya, air yang melalui proses panas sehingga mereka tuh punya sifat yang vapor dan juga sifat yang liquid, sehingga nanti di sini membentuk suatu alterasi hidrotermal, yaitu proses yang sangat kompleks di mana melibatkan perubahan mineralogi kimia dan tekstur yang dihasilkan oleh interaksi antara cairan air panas dengan batuan yang dilaluinya di bawah kondisi fisika kimia yang terus berkembang menurut Pearson 1995.
ada dua. Nah, geokimia pada batuan alterasi. Jadi di sini ada gambar terkait dengan batuan intrusif stok dari A sama B. Di mana tuh di sini dijelaskan bahwasanya geokimia pada batuan yang teralterasi ini masih belum banyak dipelajari. Ada beberapa penyelidikan geokimia dari unsur-unsur biji dan beberapa unsur yang menyertainya di zona alterasi karena adanya hubungan yang erat antara pengendapan biji dan alterasi hidrotermal. Jadi alterasi hidrotermal itu intinya mereka tuh kan cairan fluida yang dipanaskan itu. Nah, itu dipanaskannya tuh bisa lewat pluton tertentu. Mulai dari pluton magmatik hidrotermal yang mereka tuh berasal dari si brin magmanya sendiri atau si batuan plutonnya sendiri atau bisa jadi hasil infiltrasi. Hasil dari infiltrasi yang mana dari permukaan masuk air itu maka akan dipanaskan melalui batuan intrusif yang menerobos suatu batuan itu nanti akan menghasilkan reaksi yang namanya hidrotermal itu. Nah di sini studi kasusnya tuh pada geokimia eksplorasi emas ya pada batuan alterasi hidrotermal di mana tujuan dari penelitian ini untuk mengenai batuan yang diubah secara hidrotermal dari deposit tembaga porfiri asarel atau adalah untuk memberikan pandangan yang lebih rinci mengenai geokimia dari perubahan argilik lanjutan dan jenis alterasi yang menyertainya. Jadi nanti pada paper ini tuh bakal ngebahas tentang si advance argilik atau argilik lanjutannya sama ada beberapa tipe alterasi yang menjadi penciri dan pembawa dari si AU atau emasnya teman-teman. Ini papernya ditulis oleh Atanasikov di tahun 2013. Nah, sebelum masuk ke alterasi hidrotermal dan geokimia, saya akan masuk ke geologi regional karena ini perlu banget di mana asal porfiri copper deposit itu terletak di wilayah biji Panagyuris. Di mana wilayah biji tersebut merupakan bagian dari sabuk magmatik dan metalogenik kapur akhir atau bisa disingkat dengan ABTS yang merupakan salah satu sabuk metalogenik terbesar di Eropa. Nah, di Panagyuris ini terletak di bagian zona Srenogeri yang dijadikan oleh perkembangan magmatisme kapur akhir yang intensif. Serikal alkali hingga sosnotik dengan K tinggi mendominasi sehingga kal alkali hanya terjadi di bagian tengah. Banyak endapan tembaga porfiri dan endapan epithermal ya seperti Cu atau Au ditemukan di wilayah ini. Jadi bukan cuma porfiri yang ditemui di daerah ini, tapi juga ada endapan epithermal berupa nanti akan menghasilkan Cu dan Au. Untuk gambarnya sendiri, nanti di sini ini kan panas Turit nih. Nah ini salah satu daerah penelitiannya yang mana nanti daerah ini tuh menjadi salah satu sabuk metalogenik ya, dimana nanti mengasi tanahnya si batuannya itu sudah mengandung unsur metalogenik yang tinggi sehingga nanti karena adanya kontrol berupa fold dan juga overthrust atau struktur sebagai pathway-nya si batuan ini tuh terkena hidrotermal tuh akan masuk ke sini dan diendapkan di si asarel ini. Nah, jadi nanti ada hubungannya lah. Kenapa kok bisa banyak diendapkan di asarel? Kenapa ada yang lainnya enggak? Ya karena pathway atau arus dari si hidrotermalnya itu mereka mengarahnya ke asarel lewat pathway berupa fault dan overthrust yang ada di sini. Gitu teman-teman. Dihapus dulu. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita ada metode analisisnya. Jadi, metode analisis yang kita pakai itu ada berupa XRD ataupun bisa melakukan DTA, BAS dan juga mineral dan juga XRD juga DTA yang mana mineral yang nanti bakal dihasilkan itu pembacaannya berupa alunite atau aluminium fosfat sulfate. Namun di penelitian menggunakan beberapa metode tertentu untuk menentukan kandungan unsur kimia tertentu pada semua batuan. Jadi pada metode ini tuh banyaklah digunain beberapa geokimia. Salah satunya nanti dari di XRD. Nanti di XRD ini kita nanti bakal ngebaca tentang unsur mayor dari elemen ZR, SR, RB, MN, CR, P, TI, BA, dan lain-lain. Sedangkan di AA atau atomic absorption kita bakal ngebaca unsur CU, ZN, PB ini CO, LI, limited GA dan AG atau U. Sedangkan di flame photometric nanti kita bakal ngebaca unsur sika dan Na-nya secara klasikal silikatnya atau secara silikat yang umum pada umumnya lah. Nah, alterasi hidrotermal. Setelah di sini kami menyajikan lah, saya menyajikan di mana ada foto atau gambar terkait dengan penampang dari asarel atau tempat asarel di mana tempat
adanya si endapan porfiri tersebut, yang mana bisa dilihat di gambar itu hampir semuanya tuh disusun oleh batuan granidiorit dan granit, yang mereka itu dikontrol oleh struktur yang sangat melimpah lah di sini, sehingga nanti ketika ada intrusi mereka bakal apa ya, mudah untuk bergerak sih larutan hidrotermalnya hingga sampai ke permukaan, sehingga nanti permukaan ditemukan banyaknya perubahan seperti serisit, asmat argilik, dan lain-lain. Bisa dilihat gambarnya ya. Nah, setelah itu di sini juga ditunjukkan bukti berupa adanya sayatan tipis dari batuan pada daerah Asarel, mulai dari A sampai H, yang mana di A tersebut mereka bakal ditemukan banyak plagioklas. Kemudian di B itu ditemuin banyak klorid, di C itu ditemukan serisit, D juga ditemuin serisit. Terus di E ketemu ada pyrophyllite, quartz, dan pirit. Nah, itu ada pirit, quartz, sama pirit. Kemudian di batu di F kita akan nemu adanya dikite. Nah, ini dikite nih. Terus ada juga ditemuin advanced argilik juga. Kemudian di H atau yang terakhir itu nanti akan ketemu alunite dan beberapa kuarsa. Jadi di H itu ketemu alunite dan seperti ini. Nah, kemudian ada geochemistry dari hidrotermal alterasi di zaman Cretaceous vulkanik di porfiri, pada batuan porfiri. Secara geochemistry secara mayor, untuk memperkirakan gain atau pertambahan dan pengurangan dari komponen selama perubahan hidrotermal pada deposit Asarel. Metode Lindgren yang diperpulkan oleh Nakovic 1958 digunakan pada metode ini, teman-teman. Di mana metode ini memperkirakan pengaruh porositas batuan yang diubah dengan membandingkan kuantitas zat dan volume yang sama. Batuan yang digunakan memiliki variasi yang luas dalam kepadatan volume dan porositas. Jadi bisa dilihat bahwasanya pada saat di propilitik, nah ini di propilitik, nah pada saat dia di propilitik atau di nomor satu ini di propilitik, nah mereka tuh bisa dilihat di sini si Mg dan LOI-nya tuh mereka cenderung relatif sedang lah ya teman-teman. Jadi ini juga mencirikan bahwasanya dia tuh berada pada si zona propilitik yang cukup baik. Kemudian nanti saat mereka sampai di bagian argilik atau di nomor 3, nah di nomor 3 argilik, nah bisa dilihat bahwasanya si LOI-nya itu mereka mulai menurun. Terus juga banyak mineral-mineral yang turun seperti P2 turun, terus juga Mg-nya udah terlihat turun banget. Terus juga ada si Ca-nya juga mulai turun dari segi ppm-nya. Nanti pada saat di nomor 7 atau di daerah alunitik, nah si LO ini mulai naik lagi. Nah, terus juga si K2O-nya juga mulai naik, sehingga menjadikan emang biasanya daerah ini tuh disusun oleh beberapa tipe alterasi yang mendukung eh, secara kenampakan dari si porfiri. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada geochemistry geothermal alterasi menggunakan chemical change versus loss, di mana LOI, loss of inertia, di mana LOI sendiri ditentukan dengan menyalakan sampel tertimbang pada suhu 1050 dan dapat dianggap sebagai pemantau terjadinya alterasi. Nah, ketika LOI ini sebanding dengan H2O plus dan CO2, maka mereka tuh indikasinya tuh ada sesuatu yang berubah, di mana ada peningkatan suhu atau ada peningkatan apa, sehingga itu disimpulkan sebagai adanya suatu alterasi lah pada suatu batu itu. Nah, penggunaan metode ini secara hati-hati diperlukan karena LO tidak hanya bergantung pada tingkat alterasi tapi juga komposisi mineralnya. Jadi di LO ini kadang nggak selamanya itu berhubungan dengan adanya alterasi, tapi dengan mineral tertentu LO itu bisa naik dan juga bisa turun. Contoh di alunet dan alunet tadi. Nah, kandungan LOI yang tingginya terdapat pada batuan teralterasi seperti alunite. Nah, jadi ketika si LOI-nya tinggi, itu nggak selamanya juga alterasi, tapi juga di alunite itu juga bisa tinggi. Karena apa? Karena kandungan SO4 atau sulfatnya itu mereka tinggi. Sedangkan pada batuan monokristalin memiliki LOI yang rendah. Keberadaan mineral sulfida terutama pirit juga mempengaruhi tingkat LOI. Nah, ini bisa dilihat teman-teman.
Jadi kalau misalkan aduh, sorry. Nah, misalkan di sini pada batuan tertentu mulai dari A sampai H ini menunjukkan beberapa perbandingan LOI dengan unsur-unsur tertentu seperti SiO2. Nah, ketika SiO2 bisa dilihat ya bahwasanya si LOI-nya itu sudah mulai naik di atas perbandingannya, dimana LOI-nya tuh cukup rendah. Ketika LOI rendah banyak mineral-mineral yang rendah itu. Cuma kita bisa lihat di daerah propilitik, atau di daerah si Mg-nya. Nah, di Mg ini mereka LOI-nya itu cenderung tinggi ketika mereka mencapai si alunite, dan di daerah propilitik mereka juga cukup lah tanpa LOI yang tinggi pun dia cukup membuat si propilitik ini dengan ppm yang tinggi. Selain itu juga di unsur Rb, Sr. Nah, ini juga nih di unsur Na ini tanpa dia menggunakan LOI yang tinggi, si unsur dari propilitik ini mereka tinggi gitu. Begitu juga dengan argilik. Saat argilik di perbandingan di K ini, nah K argilik menunjukkan cenderung yang kecil gitu LOI-nya tuh, sehingga bisa disimpulkan dengan NO yang kecil tapi memiliki tingkat ppm yang tinggi, asi K2O ini bisa terbentuk lah, sehingga dapat diambil bahwasanya dari segi perubahan terjadi alterasi lah di pada batuan ini. Nah, terus di sini juga ada chemical feature itu termali, di mana alternatifnya tuh berdasarkan Paleozoic granitoid. Kelompok lainnya seperti RBCS, LISC diperkayakan dalam batuan propilitik. Konsentrasi unsur ini dalam batuan argil dan serisit sama dengan atau sedikit menurun dibandingkan dengan batuan segar. Dapat disimpulkan bahwa perkiraan bahwa unsur-unsur mengikuti perilaku pas selama perubahan. Unsur-unsur biji dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tembaga, Ag, dan Epo. Diperkayakan di propilitik dan terutama pada batuan argilik. Nah, bisa dilihat ketika dia di bagian argiling atau di nomor 3. Nah, Nah, ketika si RBCSLISC sebentar. Nah, ya. Nah, ketika mereka misalkan nih di si NI, nah RB-nya. Nah, RB ketika mereka di nomor 3 mereka kan cenderung turun relatif teman-teman. Dan bisa dibaca lagi di nomor 3 ini ada terjadi penurunan secara signifikan dari unsur-unsur tertentu pada argilik. Terus juga pada argilik itu juga dilihat ini ada beberapa mineral yang cukup naik seperti Ag, terus juga ada Mo, terus juga ada Cu yang cukup tinggi, sehingga di sini menjadikan bahwasanya si mineralisasi ini ada di daerah si argilik. Soalnya yang lain tuh juga menunjukkan adanya seperti itu. Nah, mungkin kesimpulannya seperti ini, di mana studi geokimia pada batuan yang diubah secara normal dari deposit tembaga bergerak. Saya menunjukkan bahwa penggunaan satu metode kimia jadi tidak cukup untuk memahami mobilitas elemen jejak. Teknik geokimia yang kompleks diperlukan untuk memperkirakan distribusi dan perilaku elemen jejak seperti studi rinci tentang mineralogi, alterasi, dan zonasi. Perubahan signifikan dalam perilaku dan distribusi elemen kimia terjadi selama alterasi argilik lanjut. Perubahan ini dapat digunakan untuk mempelajari lingkungan geologi, polusi sistem hidrotermal, magmatik, dan untuk mencari mineralisasi biji. Jadi intinya pada argilik ini ditemukanlah alterasi yang baik sehingga membentuk beberapa mineralisasi tertentu, yang mana itu sebagai penciri dari adanya Cu dan Au di daerah aparel ini, deposit aparel ini. Ini daftar pustaka yang saya pakai. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.